Halo, selamat datang di channel horor kesayangan kalian. Cerita seram. Kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul 3265 MDPL Arwah Pendaki Gunung Lawu. Yang belum subscribe channel ini, segera saja tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Waktu itu aku lagi pulang kampung ke kampung halaman di Klaten, Jawa Tengah. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana aku dibesarkan. Aku harap kota ini akan terus bersinar seperti semboyannya. Aku pulkam setelah akhirnya lulus kuliah. Jadi bisa dibilang terjadinya pendakian ini ya salah satu alasannya karena pengen merayakan kelulusan. Pagi itu aku udah sibuk banget ngurusin barang-barang buat pendakian. Entah kenapa, baru kali ini aku sesemangat itu mendaki. Yuda yang juga ikut dalam pendakian pun baru bangun dari tidurnya. Buset dah Lang, niat bener sih lu jam segini udah siap-siap, ucapnya sambil keluar dari pintu rumahnya. Rumahku dan Yuda sebelahan, jadi gak heran kalau aku sama dia itu udah kayak saudara. Kemana-mana selalu berdua, kuliah berdua, ngekos berdua, lulus pun berdua. Iya juga ya, kenapa ya gue niat banget ya? Jawabku sambil duduk di teras rumahnya. Kopi enak nih, ucapnya seraya mengucap mata. Iya enak, bikin gih. Gak punya gula, lu aja yang bikin. Gak punya kopi, aduh. Obrolan yang sangat tidak berbobot itu terjadi diiringi suara merdu kicauan burung kenari. Kami pun pergi masuk ke rumah masing-masing mengambil gula dan kopi. Pukul 10, aku dan Yuda udah siap-siap nih untuk segera meluncur ke base camp Gunung Lawu via Ceto yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Barang-barang udah, pamit ortu udah, motor juga aman, bensin ada. Tapi entah kenapa si Yuda tuh seperti mengulur waktu untuk menunda pemberangkatan kami. Ada aja alasannya, panggilan alam lah, inilah, itulah. Lu kenapa sih? Tanya aku. Gak apa-apa kok. Ya udah, ayo jalan. Ucapku yang dijawab anggukan pasrah oleh Yuda. Tepat ketika Yuda naik motor, tiba-tiba rombongan mobil plat nomor Jakarta tiba di depan motor gue. Membunyikan klakson dan membuat aku hampir budek dan terlihat tertawa dari orang di dalamnya. Tawa yang tidak aku inginkan kehadirannya itu terlihat menyebalkan di mataku. Yo bro, ucapnya seraya keluar dari mobil. Aku hanya membalasnya dengan senyuman yang dipaksakan. Akmal, Milka, Vida, Febri, dan Nabil. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kelima manusia itu udah ada di depan rumahku. Jadi di sini rumah lo, ucap Nabil. Kok pada kesini sih? Kan gue udah bilang gak usah kesini. Kalian tahu dari mana rumah gue di sini? Pertanyaan itu terus keluar dari mulutku. Seketika, tatapan mereka mengarah pada Yuda, yang tanpa aku sadari udah gak ada di belakangku. Iya, dia, Yuda, muncul dari dalam rumahku bersama dengan ibu yang sangat riang gembira menyambut kedatangan mereka berlima. Ada tamu. Sini masuk, ucap ibuku mempersilahkan. Gue yang ngundang mereka berlima ke rumah gue, bukan ke rumah lu. Kebetulan aja rumah kita sebelahan, jawab Yuda dengan nyengir kuda. Ya juga ya, kenapa gue gak kepikiran ya? Jawab gue dengan senyum yang penuh amarah. Emang kenapa sih Le? Biarin teman-temanmu tahu rumah kamu, saut ibuku. Mereka berlima hanya membalas dengan senyum ramah, lebih tepatnya mengejek gue sih. Ini ada oleh-oleh sedikit bu dari kami. Semoga ibu sama Galang suka ya, ucap Vida sambil memberikan makanan di tangannya. Awok sat, batin gue kala itu. Ingin sekali rasanya pindah rumah yang jauh dari rumah si Yuda. Habis dah aku diinterogasi sama ibu. Aku yakin setelah ini, pulang dari Lawu, ibu bakal nanyain, siapa itu Vida, terus dan lain sebagainya. Mengingat ibuku tuh selalu kepo sama masalah cewek. Kami pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Kebetulan waktu itu ibuku lagi buat kue, jadi gak perlu repot-repot dah beli makanan. Ya akhirnya pemberangkatan pun ditunda, di mana rencana awalnya mau berangkat jam 10 dan melakukan pendakian pada malam harinya bila memungkinkan.
Tepat pukul 16.00, kami masih nangkring di teras rumah sambil ngobrol ngalor ngidul hingga akhirnya ibunya Yuda menawarkan untuk nginep di sini. Udah sore, kalian nginep aja di sini. Kalau tetap berangkat sekarang takutnya kemalaman, ucap beliau. Mereka pun langsung melirik ke arahku dengan sedikit senyum yang gue tahu betul maksudnya. Nggak usah repot-repot bu, nggak apa-apa kita berangkat aja nanti, jawab Akmal. Gak apa-apa Le, kalian nginep aja di sini. Nanti yang cewek tidur di rumah Galang, yang laki-laki di rumah Yuda, saut ibuku ikut-ikutan. Gimana ya, kalau gak ngerepotin sih gak apa-apa, jawab Akmal yang langsung disenggol Milka. Mampus lo, batin gue. Kalau gitu yang laki-laki tidur di rumah gue aja, yang cewek di rumahnya Yuda. Rumah gue kotor, takutnya lecet nanti, saut gue. Kalau si Vida tidur di rumah gue, otomatis dia bisa ngobrol sama ibu gue tanpa pantauan dariku. Bukan gak mungkin dia ngomong yang enggak sama ibuku. Bisa-bisa makin panjang nanti masalahnya. Karena itu, aku mutusin buat yang laki-laki tidur di rumah gue aja. Saranku diiyakan sama mereka. Hingga malam tiba, kami kumpul-kumpul di teras rumahku. Duh, jadi inget pas zaman KKN ya, ucap Milka. Enak ya, tinggal di kampung kayak gini, adem, saut Febri. Pantes Galang gak mau kita kesini, takut kita betah dia, ucap Akmal sambil menahan tawanya. Intinya, rencana kita ke Lau malam ini gagal, dan ini karena kalian, jawab gue. Galang kok marah-marah terus sih, saut Vida yang sedih sambut tawa sama yang lain. Saat azan subuh berkumandang, aku terbangun oleh suara seseorang yang membangunkanku. Udara dingin seketika menusuk kulitku kala itu. Baru aku sadar bahwa semalam aku ketiduran di teras rumah bersama Nabil. Dengan cerewetnya, Vida membangunkan kami berdua. Tangan mungilnya membawa gayung, seolah-olah siap untuk menyeramkannya jika aku dan Nabil nggak juga membuka mata. Di sisi lain, aku ngelihat Akmal dan Yuda sedang menikmati kopinya sambil tertawa, bak tak memiliki dosa. Kurang asem lu berdua, gue ketiduran gak dibangunin. Enak bener ya, kasur jatah 4 orang dipakai berdua, ucap gue emosi. Udah, lu mending sholat aja dulu. Habis itu mandi, gue bikinin kopi, saut Vida sambil beranjak meninggalkan kami. Tuh yang mau dibikinin kopi, ucap Akmal yang membuat aku langsung masuk ke rumah dan mengurungkan niat untuk membangunkan Nabil yang masih terlelap. Serius lu mau mandi jam segini Lang? Bukannya biasanya lu bangun jam 10 ya? Teriak Yuda yang membuat gue pengen sekali pindah rumah yang jauh dari rumahnya. Setelah sholat dan mandi, dengan rambut klimis dan memakai sarung, gue keluar dengan pedenya dan bersiap menyapa dunia. Segelas kopi dan pisang goreng udah tersaji di teras rumah. Akmal, Yuda, dan Vida nampak membahas tentang pendakian kami di Gunung Lawu. Sedangkan Nabil masih terlelap dengan tidurnya di atas kursi kayu dengan bantal jaket. Tak lama kemudian Milka dan Febri turut bergabung bersama kami. Obrolan jadi lebih seru lagi, di mana kami saling bercerita tentang dunia pendakian. Hingga suara klakson khas sayur keliling desa terdengar di telinga, membuat para mama berhamburan keluar rumah. Tak lain ibuku dengan tas dari anyaman bambu, entah apa namanya itu. Beliau keluar, berjalan keluar rumah. Bu mau belanja? Ikut, ucap Vida yang langsung beranjak menyusul ibuku ketika diiyakan oleh beliau. Lu Lang, spek bidadari gitu lu tolak, kurang apa sih dia? Ucap Akmal dengan mata tertuju pada para wanita yang mau belanja. Jangan mulai deh bang, saut gue sambil menyeruput kopi. Hingga pagi menjelang siang tiba, tepatnya pukul 10, kami sudah siap untuk berangkat. Alat-alat pendakian udah rapi dalam mobil. Gak lupa kami juga pamit pada orang tua. Meminta izin dan doa untuk keselamatan kami sampai ke tujuan dan kembali pulang. Bu, pinjem anaknya sebentar ya. Ucapan terakhir Akmal sesudah minta izin dan doa pada ibu gue dan Yuda. Lu kira gue barang dipinjam segala, saut gue. Kami pun akhirnya segera berangkat. Sebelum terik matahari membuat kami malas untuk mulai perjalanan. Di mana aku dan Nabil berboncengan mengendarai motor karena mobil tidak muat untuk kami berdua. Temen punya mobil gak ada guna-gunanya. Ujung-ujungnya juga motoran. Mana panas bet, gila. Ocehanku selama perjalanan menuju ke Karanganyar. Dikarenakan hari juga sangat panas. Berbeda dengan biasanya yang mendung dan hujan. Singkat cerita, aku dan Nabil sampai duluan di base camp Lawu via Ceto. Teriknya matahari selama perjalanan membuat kepalaku sedikit keliengan. Aku dan Nabil memutuskan untuk istirahat dan makan siang di warung area base camp. Menunggu adalah hal yang paling membosankan.
di mana Akmal dan yang lainnya baru sampai 2 jam lebih setelah aku dikarenakan macet dan sering berhenti membeli logistik. Sesampainya mereka di base camp langsung disambut dengan hujan badai yang memaksa kami untuk melakukan pendakian keesokan harinya. Kami tidur di base camp Lawu via Ceto bersama dengan 2 rombongan lain. Cukup ramai ya, karena kata penjaga base camp ada 5 rombongan lain yang ada di atas. Sekarang lu pada tidur, besok bangun pagi-pagi, usahakan jam 8 kita udah jalan ya, ucap Akmal yang pura-pura gue iyakan. Gue, Nabil dan Yuda, push rank ML, diam-diam tanpa sepengetahuan Akmal hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Paginya sekitar pukul 5 gue kembali dibangunkan oleh Milka. Dia menyuruh kami untuk segera sarapan sebelum mandi. Dinginnya pagi itu mengingatkan gue dengan hawa yang udah cukup lama tidak aku rasakan. Aku kembali teringat pendakian pertama di Ciremai 1 tahun lalu. Awal dari kecintaanku akan ciptaan Tuhan yang satu ini. Pendakianku dengan 4 sahabatku yang satu diantaranya sudah pergi. Mau kopi? Lagi-lagi suara lembut itu membuyarkan lamunanku. Aku hanya menggelengkan kepala sambil memberikan senyuman dari bibir yang kedinginan. Ini adalah kali pertama Milka kembali menginjakan kaki di Tanah Lawu. Setelah pendakiannya 2017 silam, ia butuh waktu yang lama untuk menghilangkan rasa trauma akan misteri Tanah Lawu. Sedangkan Akmal, dia menganggap bahwa Lawu itu adalah rumah. Lawu adalah gunung favoritnya. Entah udah berapa kali ia kembali ke Lawu setelah kejadian yang menimpanya beberapa tahun lalu itu. Singkat cerita, pukul 8 kami udah siap untuk mulai perjalanan. Kami membentuk sebuah lingkaran kecil, berdoa, dan sedikit wejangan dari Akmal, leader yang gue percaya akan kembali membawa kami menginjakan kaki di atap tertinggi. Sebelum memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Kami kusyuk berdoa menurut agama kami masing-masing. Dia berdoa menurut agamanya, dan gue berdoa menurut agamaku. Selesai. "Yos Lawu, I'm coming!" teriak Nabil keras. Kami mulai mengangkat carrier masing-masing dan segera memulai pendakian. "Assalamualaikum Lawu, izinkan kami menginjakkan kaki di tanahmu," ucap Akmal sambil memulai langkahnya. Akmal sebagai leader memimpin barisan di depan. Disusul sang pawang Milka, lalu Vida, dan dilanjut Febri, Yuda, Nabil, dan gue sebagai penutup barisan. Pertama bagiku berjalan di barisan paling belakang. Aku pengen melanjutkan hobiku setelah lama berpisah dan sibuk dengan hidup kami masing-masing nanti. Mungkin ini adalah pendakian terakhir kami berempat. Aku, Febri, Yuda, dan Nabil. Sekarang kami udah lulus, kami bukan anak kuliahan lagi. Jika suatu saat aku mendaki dengan rombongan lain, aku gak ingin malu-maluin mereka. Karena itu aku bersikeras untuk berjalan di barisan paling belakang. Tapi pendakian ini ada yang kurang. Dia udah pergi. Sudah 2 pendakian tidak aku lakukan bersamanya. Kembali teringat akan dia yang selalu berada di sampingku ketika sakit gigi yang sangat menyiksa selama perjalanan di Gunung Selamet sekitar 1 tahun yang lalu. Aku mulai melangkahkan kaki. Canda tawa seakan membuat kami lupa akan rasa lelah. Dari base camp menuju pos 1, jalan belum terlalu menanjak. Masih mudah lah bagi kami untuk melewatinya. Begitupun dengan Vida. Aku sedikit terkejut, di mana ia tidak banyak mengeluh. Berbeda dengan pendakian pertama di Ciremai waktu itu. Senyum manisnya selalu terlihat di setiap langkah kakinya. Vida itu anak indie. Ia memiliki mimpi untuk melihat sunrise dari atap tertinggi dalam hidupnya. Setiap kali kami berhenti dan beristirahat, dia selalu menuliskan sesuatu ke dalam buku diary-nya. Setelah melewati perjalanan yang sedikit menanjak, akhirnya kami sampai juga di pos 1 dengan selamat. Semua masih normal. Belum ada gangguan apapun yang kami dapatkan. Di pos 1 waktu itu udah mendung parah. Langit hitam, seakan-akan bersedih kala itu. Angin juga bertiup kencang, membuat kami bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Beberapa menit kami melangkah dari pos 1, kami berpapasan dengan rombongan komunitas pencinta alam yang mengaku berasal dari salah satu universitas di Jawa Timur. Rombongan mereka berisi lebih dari 8 orang, 5 diantaranya perempuan. "Semangat bang, dikit lagi puncak," ucap seorang laki-laki yang berdiri di barisan paling depan dengan nafas tersengal-sengal. "Ente kadang-kadang ente," sahut Nabil dengan tawanya. "Semangat abang-abang,
Sambung seorang perempuan di rombongan itu. Duh, senyummu, Dek. Kalimat itu tak sengaja terucap dari mulutku. Mulai nih, mulai. Febri menimpali. Kami berhenti sejenak di sini. Akmal menanyakan kondisi di atas kepada leader dari rombongan tersebut. Gerimis seakan menyuruh kami untuk segera meninggalkan lokasi tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sekitar 15 menit kami jalan. Tiba-tiba angin dingin mengenai tubuhku dari belakang. Angin ini seperti berbeda dari biasanya. Aku bisa ngerasain perbedaannya. Di sini aku mencoba untuk bersikap tenang. Tak lama kemudian samar-samar aku dengar suara alunan gamelan dari jauhan. Suaranya sadu banget sampai aku mau menggerakkan tubuhku mengikuti alunan suara itu. Karena aku udah merinding, di situ aku langsung mepet ke Nabil yang ada di depanku. Mengetahui itu Nabil gak menunjukkan reaksi apa-apa. Wajahnya terlihat sedikit tegang, pertanda ia juga merasakan apa yang aku rasakan. Sepi, sunyi, gak ada obrolan di antara kami. Tidak seperti biasanya. Entah kenapa pendakian ini tuh beda dari biasanya. Suara gamelan itu menemani kami hingga sampai pos 2. Di pos 2 ini, Akmal memperingatkan kami untuk tidak lupa kepada Tuhan. Menyuruh kami untuk selalu berdoa, meminta perlindungan darinya. Di pos 2 ini, aku udah sedikit curiga sama Vida. Dia sedikit pucat dan tidak banyak bicara. Aku tahu nih, kalau udah gini pasti nih anak bakal ngereok batinku. Bismillah. Kami kembali memulai perjalanan. Doa-doa kembali kami baca sebelum mulai perjalanan. Mendung masih setia menemani kami. Kabut tipis juga udah mulai turun, membuat keadaan sekitar semakin gelap. Hihihi, suara khas Mbak Daster putih itu terdengar di telinga gue. Terdengar tidak jauh dari tempatku berjalan saat ini. Dengar nggak? Bisikku pada Nabil. Dengar, jawabnya singkat. Apaan kira-kira? Jawab Nabil sambil menghentikan langkahnya. Bener aja kan? Di depan, Vida terlihat udah muntah-muntah. Namun gak ada yang keluar dari mulutnya. Milka dan Febri berusaha menepuk-nepuk punggung Vida. Tiba-tiba, Vida tersenyum layaknya mbak-mbak daster putih dan mengeluarkan suara khasnya yang membuat Milka dan Febri menjauh. Benar kan kataku? Dia emang udah rada-rada semenjak di pos 2 tadi, ucapku. Hobi bener dia ini orang, sahut Yuda. Disinilah kejadian-kejadian di luar nalar mulai muncul. Di sini juga aku mulai menyesal kenapa keke untuk berjalan di barisan paling belakang, di mana sekarang tidak ada yang mau menggantikan posisiku. Aku lupa kalau ini Lawu, gunung dengan sejuta misteri di tanahnya. Mal, Vida, Mal, ucap Milka meminta bantuan Akmal. Tapi Akmal hanya diam tak merespon. Dia melihat sekeliling dengan tatapan tak biasa, lalu duduk jongkok sambil mengeluarkan rokok dari carriernya. Bang, lu gak usah ikutan ngelawak deh bang, lu gak bakat jadi komedian, ucapku yang tidak dihiraukan oleh Akmal. Milka yang ada di dekat Akmal pun menjauhinya. Ia seakan gak percaya dengan apa yang telah menimpa kekasihnya itu. Di sisi lain, Vida terus tertawa walaupun tidak dihiraukan. Semua mata fokus kepada gerak-gerik anehnya Akmal. Si Vida kenapa? Ucap Febri menyadarkan keheningan. Keadaan makin kacau, di mana Akmal yang kami percayai bisa melindungi kami, tiba-tiba berperilaku aneh. Terlebih, hanya dia yang tahu tentang cara menyadarkan orang yang kesurupan. Lang, Vida, Lang, ucap Milka memberi harapan pada gue. Apa anjir lu nyuruh gue nyadarin orang kesurupan? Jawabku dengan rasa panik. Coba dulu Lang, kasihan si Vida, sambung Yuda. Iya Lang, saut Febri. Elah, kurang asem lu Mal, suasana genting kayak gini malah ngelawak, ucapku kepada Akmal sambil mendekati Vida yang tengah kesurupan. Ini gue harus ngapain? Ucapku ketika sudah berada di depan Vida. Ya sebisa lu lah, jawab Nabil. Aku mencoba mengingat-ingat apa yang harus dilakukan Akmal ketika menyadarkan orang kesurupan. Yang aku tahu sih cuma megangin kepala sambil baca apa gitu. Ya udahlah, aku praktekin aja. Tapi pas aku mau pegang kepala si Vida, dia langsung menepis tanganku. Pegangin, suruhku pada Yuda dan Nabil. Mereka berdua berusaha memegangi kedua tangan Vida, dan aku segera menyentuh kepalanya. Pas udah aku pegang tuh kepala, si Vida senyum sambil melototin gue. Aku baca aja tuh surat-surat pendek yang aku hafal dengan kata penutup, keluar lu setan. Butuh waktu yang lama untuk menyadarkan Vida, sedangkan Akmal masih menikmati rokoknya, entah itu yang keberapa.
Hingga akhirnya Milka geleng-geleng kepala dan menangis ketika melihat tingkah aneh Akmal. Sekitar 30 menit kami berdiam diri di pertengahan antara pos 2 dan pos 3. Kondisi Vida terus membaik setelah sadar dari pingsannya. Sedangkan Akmal, dia masih diam, membisu, sambil menikmati setiap batang rokoknya. Akmal ini aneh, dia nggak ngerokok, tapi selalu bawa rokok kemana-mana. Dan untuk kali pertamanya gue lihat dia ngerokok di Lawu dalam kondisi genting seperti saat ini. Setelah memastikan keadaan Vida mampu untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya kami kembali mulai perjalanan menuju pos selanjutnya. Akmal memulai langkah kami tanpa disuruh. Selama perjalanan kami sedikit berjaga jarak dengannya. Dan kini Yuda diposisikan tepat di belakang Akmal, menggantikan Milka untuk berjaga-jaga apabila tiba-tiba Akmal melakukan perbuatan di luar kendali. Sedangkan gue masih berada di barisan paling belakang. Selama perjalanan menuju pos 3, Vida seringkali meminta untuk berhenti hanya untuk sekedar mengatur nafas. Gak usah dipaksa, kalau gak kuat ya kita cukup sampai di pos 3 aja, ucap gue ketika melihat Vida yang mulai payah. Gue gak apa-apa, jawabnya singkat. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutku, sehingga membuat gue sendiri juga merasa bosan. Bahkan tidak terdengar sama sekali suara dari barisan depan. Oh my god! Teriak gue berharap mendapat sautan dari Yuda yang ada di depan. Namun gak ada sautan yang gue dengar dari barisan depan. Padahal biasanya kami sering paduan suara tuh kalau suka dengar suara Omaga. Justru Nabil yang membalas dan terjadilah paduan suara antara aku dengan Nabil. Bukan temen gue sumpah, saut Febri menyimpan rasa malu. Omaga! Vida pun ikut menyahut yang membuat suasana makin ramai. Walaupun kalau diingat-ingat, malu juga ya, karena udah kayak orang tolol gitu, teriak-teriak di tengah gunung. Tapi itu adalah cara kami untuk berlindung diri dari rasa takut. Sesampainya di pos 3, kami kembali istirahat. Akmal masih belum terlihat normal. Sedangkan Vida wajahnya udah kembali berseri-seri, senyumnya selalu terlihat di setiap detik. Kami terus menanyakan keadaannya, tapi dia masih kekeh untuk melanjutkan perjalanan. Tekadnya yang begitu besar mampu meluluhkan hati kami. Dengan semangat baru, kami pun kembali melangkahkan kaki untuk menuju ke atap tertinggi. Kabut yang makin tebal menemani langkah demi langkah kami. Trek yang licin membuat gue sangat berhati-hati, karena kalau sampai jatuh, gak ada orang yang bisa gue ajak jatuh bareng. Perjalanan menuju pos 4 berhasil membuat kami kelelahan. Kedua kakiku rasanya ingin sekali aku jatuhkan ke tanah. Gerimis yang mulai turun, seakan memberikan semangat tersendiri untuk kami terus melangkah. Di pertengahan menuju pos 4, aku mulai mendengar sesuatu. Suara seperti monyet yang sedang berayun-ayun, tapi terdengar menggema di telinga. Dengan perasaan yang udah kacau, aku segera menyusul Nabil yang terpaut beberapa langkah di depan. Teman-temanku berlagak biasa aja, seperti gak mendengar apa yang aku dengar. Canda tawa mereka ucapkan di tengah kewas-wasanku di belakang barisan. Wah, kayaknya ada monyet dari sekitar sini. Tuh suaranya keras benar. Entah motivasi dari mana, kata-kata itu tiba-tiba muncul dariku. Mereka yang mendengarnya hanya saling pandang memandang, lalu menyuruhku untuk fokus pada perjalanan dan memperbanyak doa yang justru membuat mentalku jadi goyah. Disitulah suara aneh mulai berseliweran. Aku mencoba untuk tetap tenang, merapatkan barisan dengan mata fokus ke jalur pendakian. Kenapa sih? Tanya Nabil yang melihat gerak-gerik aku aneh. Udah lu diam aja. Suara monyet mulai berganti menjadi suara langkah kaki. Gelapnya mendung dan kabut tebal membatasi jarak pandang kami. Sesekali aku menengok ke belakang, memastikan suara langkah kaki yang terdengar tepat di belakang. Tapi aku gak ngeliat apapun, kecuali kabut. Mentalku benar-benar diuji di sini. Lawu seakan menjadi ujian kelulusan bagiku sebelum bergelut lagi, lebih dalam dengan dunia pendakian. Doa tidak pernah putus dari bibirku yang menggigil kedinginan. Hanya Nabil yang mengetahui keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Hanya dia yang tahu tentangku yang sangat tersiksa berjalan di barisan paling belakang. Saking fokusnya aku sama jalur pendakian dan doa-doa. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan tangan dingin yang menepuk bahu gue paling belakang. Di saat aku menoleh, disitulah
Aku merasakan titik ketakutan tertinggi dalam hidupku. Pas gue nengok, itu di belakangku sekitar 3 meter. Ada sepasang kaki pucat pasi, persis kayak kaki manusia silver di lampu merah Jakarta. Ngerinya lagi, itu kaki cuma bagian dengkul ke bawah doang yang ada. Gak ada badannya. Bil, belakang gue, Bil, belakang gue. Refleksi Nabil nengok ke belakang. Mukanya langsung tegang, pucat tuh dia. Ternyata bukan aku doang yang lihat. Tenang bro, biar gimana pun, derajat kita lebih tinggi dari mereka, ucap Nabil sambil gemetaran. Di situ aku udah gak bisa ngomong apa-apa ya. Yang aku lakuin saat itu cuman kaki yang terus melangkah, tangan megangin carrier Nabil, mulut baca doa, dan kepala menunduk. Sedangkan telingaku terus-terusan mendengar suara langkah kaki yang udah gak tahu tuh siapa pemiliknya. Ternyata sosok kaki itu udah ngikutin gue semenjak aku mendengar langkah kaki. Dan setelah gue pikir lagi, sebelum sosok itu menunjukkan wujudnya, ada sesuatu yang seperti menepuk pundak gue yang dapat gue simpulkan bahwa itu seperti bentuk kode dari makhluk itu buat ngikutin gue. Kaki gue langsung lemes semenjak lihat penampakan tadi, tapi masih tetap gue paksain walaupun sesekali hampir ambruk. Gerimis dan kabut semakin tebal di pos 4. Gelapnya mendung, bahkan bisa dibilang setara dengan gelapnya malam waktu itu. Akhirnya kami sampai juga di pos 4. Sesampainya di pos 4, gue kembali melihat ke arah tadi waktu gue jalan. Tapi sosok tadi udah gak terlihat lagi dari penglihatan. Gue dan Nabil yang nampak pucat langsung banjir pertanyaan dari teman-teman. Kecuali Akmal, dia masih belum normal. Dia masih diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini gue sedikit emosi sama dia. Gak ngerti banget keadaan gue sama Nabil di belakang. Kenapa lu pada? Tanya Febri. Dia terlihat sama sekali gak kelelahan. Minum dulu, ucap Vida sambil memberikan 2 botol air. Sebentar lagi kita sampai di pos 5. Semangat ya, ucap Milka memberikan semangat. Gue hanya membalas seadanya karena keadaan gue memang masih shock banget. Gue terus memandangi jalur yang tadi gue lewati, di mana sosok kaki tanpa badan itu terus ngikutin di sana. Banyakin doa, moga aja Akmal cepat normal ya, ucap Yuda singkat. Di tengah obrolan tiada angin tiada hujan, tiba-tiba Akmal melemparkan sisa puntung rokoknya tepat di depan gue. Di sini emosi gue sama dia akhirnya meledak. Begitupun dengan Nabil. Dia pun langsung berdiri dan hendak menghampiri Akmal yang terlihat tak berdosa. Tolong ngertiin keadaan abang lu, jangan memperkeruh keadaan Lang, Bil, ucap Milka menenangkan gue dan Nabil. Kita lanjut aja, keburu gelap, Yuda menengahi. Gue hanya bisa bersabar dan menginjak sisa puntung rokok itu hingga tidak mengeluarkan asap sebelum melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan entah kenapa, gue sangat tertarik untuk menengok ke belakang sampai-sampai Nabil menegur gue. Lang, fokus Lang, doa, jangan sampai berhenti, ucap Nabil. Sekitar 40 menit kami jalan. Gue gak dengar lagi suara tadi. Gue cukup lega dan bersyukur karena sebentar lagi sampai di pos 5. Tapi sepertinya gak mudah juga untuk sampai di pos 5. Tiba-tiba pundak gue kembali ditepuk dengan tangan yang dingin. Lemes langsung gue. Gue segera nyusul Nabil dan berjalan di sampingnya. Tobat Bil, gue tobat. Lagi-lagi Nabil refleks menengok ke belakang. Tambah Lang, ucapnya sambil menunduk setelah menengok ke belakang. Kata tambah sangat amat teramat menarik perhatian gue hingga gak sadar gue ikut nengok ke belakang. Dan itu lu mau nyari apapun ada di belakang gue sama Nabil. Lemper putih, Mbak Kun-kun, Pak Dewowo, Mbak Kun-kun versi punggung bolong, semuanya ada. Tapi anehnya, setiap spesies yang gue sebutkan tadi itu hanya terdapat satu perwakilan. Tapi terlihat banyak, karena mungkin semua spesies itu ada di belakang kami kala itu. Di situ gue udah gak bisa gerak. Gue jatuh karena kaki gue udah lemes banget. Sedangkan Nabil pingsan. Pas gue jatuh, tangan gue sempat berusaha pegangan sama carrier-nya Febri yang ada di depan gue. Sehingga Febri sadar kalau gue jatuh. Pas Febri lihat keadaan gue sama Nabil, teriaklah tuh si Febri. Otomatis semuanya pada nengok ke belakang. Mereka kayak gak ngelihat makhluk di belakang gue. Kecuali Vida. Dia histeris, teriak-teriak, sambil nangis. Gak lama kemudian, dia pun pingsan. Keadaan kacau. Dengan lantang, Yuda azan.
dengan bibir yang bergetar ketakutan. Gue masih belum berani membuka mata, tetapi bacotan Milka dan Febri memaksa gue untuk sadar. Ketika gue membuka mata, udah gak terlihat lagi makhluk-makhluk yang tadi. Vida dan Nabil masih tak sadarkan diri. Yuda berusaha menyadarkan mereka berdua ke carrier. Sedangkan Milka dan Febri menanyakan apa yang telah terjadi pada gue. Lang, kenapa Lang? Sedangkan gue aja masih belum bisa mengucapkan apapun. Kenapa jadi gini sih? Ucap Yuda frustasi melihat teman-temannya gak berdaya. Akmal mana? Tiba-tiba Milka teringat dengan kekasihnya itu. Ia menangis ketika menyadari Akmal tidak bersama kami, alias dia ngilang entah kemana. Yuda dan Febri yang masih waras pun bingung harus ngapain. Sekitar 30 menit kami berdiam diri, tetapi Vida dan juga Nabil nggak sadar juga. Keadaan makin gelap dan nggak ada pendaki lain yang lewat. Perlahan, keadaan gue mulai membaik. Yuda mendekat dan menjatuhkan diri di samping gue. Tidak mengucapkan apapun, hanya diam. Lawu Yud, kalau kita bisa sampai puncak Lang, kita hebat, ucapnya sambil memukulkan kepulan tangannya di dada gue. Tiba-tiba dari arah depan terlihat seorang pendaki sedang berlari mendekati kami. Akmal, itu orang tiba-tiba kembali, entah dari mana perginya. Ya Allah, kalian dari mana? Terlihat kepanikan dari wajah Akmal. Milka yang melihatnya langsung memeluk Akmal, seakan melupakan Akmal yang bertingkah aneh tadi. Milka, lu lupa? Teriak Yuda sambil berdiri. Kenapa? Kok jadi gini? Ucap Akmal keheranan. Lu Akmal apa bukan sih? Ucap Yuda lagi. Maksud lu kenapa sih? Ini gue Akmal. Akmal malah balik nanya. Keadaan hening seketika. Lu dari mana aja sih Mal? Isak Milka. Gue udah sampai di pos 5. Pas gue lihat kalian gak ada. Ya udah gue tunggu. Kok gak sampai-sampai? Ya akhirnya gue mutusin balik lah. Jawab Akmal. Kenapa Mil? Mereka kenapa? Tanya Akmal lagi sambil ngeliat gue, Nabil, dan Vida yang terlihat payah. Vida sama Nabil pingsan bang, jawab Febri. Akmal melepaskan pelukan Milka lalu mendekati Nabil dan Vida, membacakan doa pada sebotol air dan menyipratkannya ke mereka berdua. Yuda masih curiga dengan Akmal, apakah dia Akmal temannya atau bukan. Mengingat sikap anehnya selama di Lawu, hingga tiba-tiba ia menghilang dan kembali dengan keadaan udah normal. Apalagi ini Tuhan. Minum Lang, dikit aja buat syarat. Ucap Akmal sambil meminumkan air itu ke mulut gue. Lu dari mana? Kenapa lu ninggalin kita? Lu gak kasihan sama Mbak Milka, Febri sama lu lihat tuh Vida. Lu gak kasihan? Anak orang cuma pengen sampai puncak aja harus pingsan terus gitu. Kali ini aja lah, lu gak usah cari gara-gara sama mereka. Meskipun derajat kita lebih tinggi dari mereka, gimana pun kita cuma tamu di sini. Akhirnya keluh kesah gue tersampaikan juga. Walaupun gue gak bisa menahan tangis saat mengucapkannya. Lawu benar-benar mengajarkan gue kalau kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka. Perjalanan menuju pos 5 dilanjutkan setelah melewati drama dan debat yang panjang. Vida dan Nabil sudah terlihat mulai membaik walaupun masih sedikit linglung. Tapi kami harus segera sampai pos 5 untuk memasang tenda, tempat di mana kami akan menghabiskan malam. Gak ada kata yang terucap selama perjalanan. Awan kelabu dan gerimis rintik-rintik mulai digantikan dengan sinar senja yang seakan melunakkan hati kami untuk saling introspeksi diri, meredakan ego masing-masing demi kelancaran sebuah perjalanan. Sesekali Vida menanyakan apa yang sedang terjadi padaku dan juga yang lain. Tapi gue hanya bisa membalas dengan senyuman, menyuruhnya untuk terus berjalan. Sesampainya di pos 5, hari itu sudah mulai berganti jadi malam. Semua aktivitas kami hentikan, melepaskan beban carrier di punggung dan duduk bersender di sana. 15 menit sudah berlalu. Kami kembali bangkit mencari tempat yang cocok untuk membangun tenda. Keadaan yang sudah gelap mengharuskan kami untuk menyalakan senter di saat membuat tenda. Setelah tenda jadi, kami mengeluarkan logistik dari carrier, memasang kompor, juga memasak makanan dan juga air untuk keberlangsungan malam itu. Mbak, kayaknya gue gak bisa bantuin masak deh. Badan gue dingin banget, ucap Vida sambil memasuki tenda tanpa persetujuan. Feb, lu lihat deh si Vida. Gue takut dia kenapa-napa, ucap Akmal yang langsung disetujui Febri. Ia menyusul Vida sambil membawakan segelas air di tangannya. Gak menunggu waktu lama, kami segera memulai acara memasak
yang dimana 7 bungkus mie instan, beras dan juga sayur-sayuran sudah kami siapkan. Di saat yang lain sibuk membuka bungkusan mie instan, gue hanya duduk di depan kompor sambil menunggu air mendidih untuk membuat kopi dan juga teh. Suara pertemuan antara sendok dengan gelas terdengar sangat syahdu di telinga. Harumnya wangi kopi membuat gue juga rileks seketika. Mereka yang tadinya sibuk dengan bungkusan mie instan, tiba-tiba mata mereka fokus pada gue. Mereka terlihat terkejut ketika melihat gue menyeduh kopi dan juga teh untuk mereka. Gila, kesambet apa lu Lang? Yang bener aja lu bikinin minuman buat kita, ucap Yuda. Jangan GR, ini semua buat gue, tinggal minum susah banget, jawab gue. Cacing-cacing di perut gue seakan berpesta, dikala aroma mie bercampur bumbu mulai dipadukan. Gue yang sedari tadi hanya melihat acara masak-memasak itu udah gak sabar untuk segera makan. Feb, panggil Vida gih, kalau emang gak kuat lu bawain aja makanannya ke tenda, ucap Akmal yang dijawab anggukan oleh Febri. Gak berselang lama, Febri kembali dengan Vida di belakangnya. Wajahnya yang pucat menandakan dirinya sedang kedinginan. Sini deket kompor biar badan lu anget, ucap gue mempersilahkannya duduk di samping gue yang sedang menunggu air panas untuk membuat kopi kloter kedua. Mau teh apa kopi? Biar gue bikinin, tanya gue lagi. Teh deh, tapi jangan manis-manis, jawabnya mencoba tersenyum walaupun sulit. Cuma lawu ya Yud, ucap Nabil penuh arti. Iya Bil, cuma lawu, jawab Yuda. Makan malam kembali menyatukan kami. Setelah beberapa waktu lalu sedikit tegang, canda dan tawa kami bagikan kepada pendaki lain yang juga mendirikan tenda di pos ini. Hingga malam semakin larut dan hanya menyisakan gue seorang di luar tenda. Tiba-tiba gue dikagetkan dengan Akmal yang udah duduk di samping gue. Refleks, gue menjauh darinya karena teringat Akmal beberapa waktu lalu. Kenapa sih lu? Parno amat sama gue, ucapnya. Sejak kejadian tadi, gue harus waspada sama lu. Kalau tiba-tiba lu nyekek leher gue kan gak lucu. Gue gak gampang kesambet. Udah mending lu tidur, besok summit. Di tengah perbincangan kami berdua, Febri yang sepertinya belum tidur pun keluar dari tenda. Lang, bang, gue mau ngomong, ucap Febri kecemasan terlihat dari wajahnya. Lah, belum tidur lu? Tanya gue yang hanya dibalas gilingan kepala. Suasana hening sejenak. Sebenarnya gue udah gak tahan sama dinginnya malam di Lawu itu. Tapi entah kenapa, seperti ada dorongan buat gue terus di luar. Kenapa? Tanya Akmal membuyarkan keheningan. Sebenarnya, tapi kalian jangan marah ya. Dan harus janji untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak, ucap Febri masih dengan wajah cemas. Kenapa sih, ada apa? Sebenarnya, Vida itu haid. Tapi bang, dia nyembunyiin karena pengen ke puncak. Ucapan Febri berhasil membuat gue terperanjat di sini. Emosi, kesel, semua jadi satu. Gue udah janji sama Vida buat gak ngomongin ini ke kalian. Tapi gue gak bisa Lang, bang, sambung Febri. Sialan tuh anak, maksudnya apa coba? Kalau mau ke puncak yang gak gini caranya, ucap gue sambil berjalan mendekati tenda Vida, namun ditahan Febri. Lang sini, kalau udah nyampe sini mau gimana? Masa mau balik lagi? Lu gak ingat perjuangan lu sebelum sampai sini diliatin semua penunggu Lawu, ucap Akmal dengan santainya. Lu juga udah janji sama dia buat bawa dia ke puncak kan? Ucap Febri lagi. Di sini gue benar-benar kesal. Di satu sisi gue kasihan sama Vida, tapi di sisi lain gue juga kecewa sama dia. Udah Feb, lu tidur sono, suruh Akmal. Iya bang, tapi gue minta ya sama kalian buat berlagak biasa aja di depannya Vida besok. Jangan sampai Vida tahu kalau gue ngomong sama kalian. Iya, sono tidur. Kini hanya menyisakan gue dengan Akmal lagi. Gue yang udah kesel langsung berjalan memasuki tenda dan meninggalkan Akmal seorang diri. Gak semua karena gue kan, jadi semua teror di Lawu itu bukan 100% salah gue kan, ucap Akmal yang semakin membuat gue emosi. Di sini, gue udah bodo amat. Apa yang bakal terjadi besok gak gue pikirin. Gue cuma mau cepet-cepet bisa tidur, berharap besok akan lebih baik. Pagi harinya, entah pukul berapa, udara dingin tiba-tiba menyerang tubuh gue yang udah terbungkus sleeping bag. Terdengar orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya di luar. Gue gak langsung beranjak bangun. Rasa malas didukung udara dingin membuat gue berdiam diri sekitar 15 menit di dalam tenda sambil menghayal sesuatu yang mustahil gue capai, mengalahkan dia. Bil, woi bangun, udah jam berapa ini? Ucap gue membangunkan Nabil yang masih terlelap dengan tidurnya sebelum gue memutuskan untuk keluar tenda dengan penuh rasa malas.
terlihat tim yang lain udah melakukan kesibukannya masing-masing ketika gue keluar dari tenda. Vida, Milka, Febri udah sibuk dengan acara masak-memasak. Akmal sibuk dengan adukan kopinya. Yuda yang sepertinya lagi sibuk menghayal seperti gue tadi. Ngelamun aja lu, di gunung juga, sapa gue. Udah bangun lu. Nabil mana? Tanyanya balik. Ya pakai nanya, masih turu lah, jawab gue. Terlihat juga beberapa pendaki lain juga udah mulai bangun. Menyapa gue dan tim dengan wajah khas bangun tidur mereka. Suasana kayak gini nih adalah yang paling gue suka kalau pas lagi mendaki. Rasanya gue pengen lama-lama begini, walaupun sebentar lagi harus segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Bangun tidur kalau nggak ngopi ya rasanya seperti Upin tanpa Ipin. Ya segeralah gue menuju ke mereka yang sedang memasak untuk cari keberadaan si air hangat dan kopi. Udah bangun, sapa Vida dengan suara khas orang Demam. Jir, kenapa hidung lu? Saut gue ketika melihat hidungnya diplester menggunakan koyo. Jangan mulai deh. Semalam gue gak bisa tidur gara hidung gue kesumbat, ucapnya dengan hidung yang merah. Lucu juga ya, hidung yang semulanya putih berubah jadi merah. Ditambah dia yang jadi pemarah membuat gue seakan melupakan kekecewaan gue kepada dirinya semalam. Oh ya, kopinya mana mbak? Tanya gue pada Milka. Jangan ngopi, lu belum sarapan. Nanti aja siangan, ini teh hangat aja, sahut Vida sambil memberikan setengah gelas teh hangat di tangannya. Setelah sarapan, kami mulai bersiap-siap untuk kembali mulai perjalanan. Mempersiapkan apa yang harus dibawa dan apa yang harus ditinggal di tenda. Dan setelah semuanya selesai, kami kembali kumpul untuk berdoa sebelum mengawali perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan kita hari ini, gue mau ngasih tahu kalau ada perjalanan kita kali ini tuh akan dipimpin oleh Galang. Ucap Akmal tiba-tiba yang membuat gue terkejut. Maksud lu apa bang? Lu gak ikut kita ke puncak? Tanya Nabil. Bukan gitu, gue tetap ikut kalian. Tapi sekarang gue bukan leadernya, tapi Galang, jawab Akmal. Maksud lu gimana sih? Gue gak paham, saut gue. Gue rasa lu udah cukup lah jadi sweeper. Sekarang lu harus jadi leader. Gue percaya lu bisa bawa kita ke puncak. Tapi gue gak tahu jalan Bambang. Terus Febri lu anggap apa? Dia udah ke laut 3 kali. Dia bisa jadi navigator, sambung Akmal. Terlihat Febri yang mengacungkan 3 jarinya ke arah gue, seakan memberikan dukungan untuk gue menjadi leader kali ini. Beneran nih, tanya gue memastikan, takutnya cuman prank aja. Mereka mengangguk, menaruh harapan ke gue. Harapan untuk gue membawa mereka ke puncak tertinggi. Bawa kami ke puncak pak, ucap Vida sambil hormat. Yos, puncak Lawu, I'm coming. Dengan semangat yang menggebu-gebu, kami memulai perjalanan menuju puncak tertinggi. Rombongan yang gue pimpin ini jadi rombongan paling berisik di Lawu waktu itu. Jadi gak heran kalau Lawu sedikit memberikan kelucuannya juga dalam pendakian kami. Dari pos 5 ke Gupak Menjangan, udah kami lewati tanpa adanya gangguan ataupun kelucuan dari Lawu. Tepat di Pasar Dieng, suara-suara gamelan mulai terdengar di telinga gue. Puncaknya ketika sosok dengan baju coklat sobek-sobek dan lusuh dengan wajah hancurnya menampakkan diri dari kejauhan. Gue yang melihatnya hanya bisa berdoa dan bersikap biasa aja demi kelancaran sebuah perjalanan. Walaupun dalam hati pengennya teriak manggil emak. Sosok itu hanya diam dan melihat ke arah kami, seolah sedang mengamati gerak-gerik kami dari kejauhan. Tangan kanannya memegang tongkat menambah kengerian waktu itu. Di situ gue kembali teringat kalau Vida lagi haid. Segala doa dan salam gue ucapkan dalam hati, serta niat kami yang hanya ingin menikmati alam. Izinkan kami menikmati keindahanmu Lawu, ucap gue dalam hati. Kabut tipis seakan memberi pesan, jika di Pasar Dieng ini kami tidak sendiri. Ada mereka yang juga ada di sini. Adab benar-benar kami jaga di sini, karena suasana di Pasar Dieng benar-benar berbeda dari yang lainnya. Singkat cerita kami juga sampai di Hargo Dalem. Di sini kami mampir ke warung Mbok Iem untuk sekedar beristirahat dan memutuskan untuk kembali mampir ketika turun nanti. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju atap tertinggi. Vida yang selalu ngoceh membuat gue tersemangati. Berbeda dengan Akmal yang sedari tadi hanya diam dan berbicara seperlunya saja. Dan akhirnya, kaki kami berhenti untuk berjalan tepat di atap tertinggi Tanah Lawu. Vida meneteskan air matanya dan memeluk gue dengan erat tanpa sepatah kata pun ia keluarkan.
Mungkin ini sudah ia tahan sejak lama. Dan baru dia keluarkan di sini, di puncak Hargodumilah, atap tertinggi Tanah Lawu. Sebuah perjalanan yang kami pikir telah berhasil. Namun asumsi itu ternyata salah. Karena tujuan kami mendaki tidak hanya puncak, tapi juga untuk pulang kembali berkumpul dengan keluarga. Setelah puas menikmati indahnya puncak Hargodumilah, kami memutuskan untuk kembali turun pada pukul 10.00. Teriknya sinar matahari juga jadi salah satu alasan untuk kami segera meninggalkan atap tertinggi Tanah Lawu. Perlahan, kaki kami mulai melangkah meninggalkan puncak Hargodumilah. Puncak penuh emosional. Banyak air mata yang terjatuh di atap tertinggi Tanah Lawu ini. Mulai dari perpisahan, pernyataan Vida yang tidak bisa gue tuliskan, dan 1 tahun kepergiannya. Seperti janji kami tadi, kami mampir ke warung Mbok Yem untuk menenangkan pikiran dan mengisi perut dengan nasi pecel khas warung dengan julukan warung tertinggi ini. Tempat ini seakan jadi rumah bagi para pendaki, terutama kami. Karena setelah dari sini, kami semua sadar bahwa puncak bukan tujuan utama bagi pendaki, namun kembali ke rumah itu adalah tujuan utamanya. Sekitar 45 menit kami istirahat dan makan, kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dikarenakan hari yang sudah mulai siang dan awan kelabu yang tiba-tiba datang. Pada perjalanan turun ini, gue masih jadi leader. Gue masih punya tanggung jawab untuk membawa tim kami kembali ke rumah dengan selamat. Pasar Dieng kembali menunjukkan kekocakannya dikala kami melintas di sana, di mana seorang pendaki dengan jaket warna merah nampak berdiri seorang diri di samping tempat kami akan memijakan kaki. Kocaknya, pendaki itu cuman gue yang lihat. Ya, tim yang lain gak lihat, itu pendaki yang jelas-jelas berdiri di samping kami. Mari mas, sapa gue kepada pendaki itu. Istighfar lang, saut Febri yang berada di belakang gue mengingatkan. Di sini gue gak tahu kalau cuman gue yang lihat pendaki itu. Memang, Febri dan yang lain gak ngeliat, tapi mungkin mereka merasakan keberadaan sosok pendaki misterius itu, karena terdengar mereka istighfar dan baca doa. Saat itu, yang gue pikir ya wajar-wajar aja, karena kan di gunung emang harus banyak doa. Singkat cerita, di Gupak Menjangan, bukan mereka yang memberikan kekocakan, tapi alam, di mana cuaca yang tadinya cerah, panas, sekarang berubah jadi mendung, dan angin yang berhembus sangat kuat. Awan kelabu di langit membuat kami terburu-buru untuk segera sampai pos 5, di mana tenda kami berdiri di sana. Kami terus melangkahkan kaki melawan angin yang seolah melawan kami dari arah berlawanan. Gerimis sudah mulai turun, membuat kaki berjalan semakin cepat. Alam berhasil membuat gue ketar-ketir waktu itu. Entah kenapa, gue payah banget kalau berhadapan langsung dengan alam seperti ini. Hingga akhirnya, kami sampai di pos 5, tempat di mana kami mendirikan tenda. Sesampainya kami di pos 5, kami langsung membereskan barang-barang sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Bismillah, kata itu menjadi bekal sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Sebuah keputusan yang salah menurut gue, di mana tidak berselang lama setelah kami memulai perjalanan, hujan cukup lebat turun dengan santainya, tanpa mempedulikan kami manusia-manusia lemah yang hanya ingin pulang ke rumah. Kita pakai jas hujan dulu, ucap gue ketika hujan mulai datang. Beberapa menit kemudian hujan yang cukup lebat itu turun, menambah beban kami untuk menuruni Lawu. Sial, harusnya kita di tenda dulu tadi, ucap gue dalam hati. Trek yang licin karena hujan membuat kami harus ekstra hati-hati. Gemuruhnya hujan menambah kekhawatiran di hati kami. Bantu kami Tuhan. Doa terus kami lantunkan, karena doa adalah alasan untuk kami terus melangkahkan kaki. Perlahan, hujan mulai mereda dengan sendirinya. Kalian masih kuat kan? Tanya gue pada tim. Aman lang, jawab mereka kompak. Suara mereka seakan menambah semangat untuk diri gue. Sekarang, hujan udah benar-benar berhenti. Tapi masalah lain datang tanpa diminta, di mana kami tidak menemukan keberadaan pos 4. Ya, selama itu kami berjalan, tapi pos 4 gak terlihat batang hidungnya. Di mana normalnya pendaki hanya memerlukan waktu 1 jam. Tapi kami udah jalan lebih dari 2 jam. Feb, lu yakin nih jalannya? Ucap gue pelan agar yang lain gak mendengar pembicaraan gue sama Febri. Harusnya sih bener ya, gue yakin ini jalannya. Tapi harusnya udah sampai di pos 4 sih, walaupun tadi terkendala hujan. Jawabnya tak kalah pelan. Ya udah, banyakin doa ya Feb, gue yakin bentar lagi sampai pos 4. Ucap gue, meyakinkan.
Berhubung udah gak hujan, kita lepas dulu deh jas hujannya, ucap gue yang diiyakan oleh Tim. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dengan harapan segera menemukan pos 4 ataupun bertemu dengan rombongan pendaki lain. Namun, harapan itu masih belum dikabulkan. Lama kami berjalan, tak kunjung juga bertemu dengan pos 4. Sial, siapa sih yang nyembunyiin pos 4? Ucapku dalam hati. Di tengah kepanikan, tiba-tiba gue dikagetkan dengan sosok nenek-nenek berdiri di samping trek sekitar jarak 20 meter di depan gue. Kaget bukan main, di mana nenek-nenek itu hanya diam, menunduk. Nenek itu berdiri di samping trek dan menatap ke bawah trek yang akan kami lewati. Badannya membungkuk yang disangga oleh tongkat di tangannya. Seketika gue menghentikan langkah kaki, gue berusaha untuk bersikap tenang agar Tim tidak panik. Kita istirahat dulu ya bentaran, ucap gue pada Tim. Di saat Tim beristirahat, Akmal yang bertugas sebagai sweeper maju ke depan menghampiri gue. Jangan berhenti buat doa, gue percaya lu bisa bawa tim yang lu pimpin kembali pulang, ucapnya pelan. Gue hanya bisa menelan ludah, dimana kalau Akmal udah ngomong kayak gitu, pasti sedang ada sesuatu yang menunggu. Sekitar 15 menit kami istirahat, gue kembali melihat ke arah di mana nenek tadi berdiri. Sudah menghilang dan dapat menenangkan hati gue, walau sebentar. Karena di saat gue memutar kepala untuk mengajak Tim kembali melanjutkan perjalanan, gue kembali melihat nenek-nenek itu lagi. Tapi di dalam hutan dan jauh dari trek pendakian. Ngerinya, nenek itu senyum ke arah gue dengan mata yang mengerikan. Setidaknya dia udah jauh dari trek pendakian dan kami bisa kembali melanjutkan perjalanan. Ayo lanjut, udah jam segini, ajak gue yang langsung diiyakan. Di saat kami mulai jalan, gue kembali melirik ke arah nenek itu berdiri. Dan nenek itu sudah tidak ada di sisi kiri kami. Tapi nenek itu pindah ke sisi kanan dengan senyum yang sama. Apalagi ini Tuhan, ucap gue dalam hati. Teror masih terus berlanjut, di mana suara tertawa mirip suara nenek-nenek menghantui perjalanan kami. Di mana lagi-lagi hanya gue yang dengar. Gue bisa berasumsi gini karena gak terlihat kepanikan di wajah tim gue lainnya. Salah kami apa ya? Kenapa kamu mengganggu perjalanan kami? Ucap gue dalam hati yang dibalas dengan tawa yang semakin menjadi-jadi. Kaki kami terus melangkah dengan harapan segera sampai di pos 4. Tanah yang licin karena hujan seringkali membuat kami hampir terpeleset. Kita kapan sampainya sih? Tanya Vida yang entah keberapa kalinya. Udah, lu doa aja ya, jawab gue. Dari tadi lu bilang gitu, tapi gak nyampe-nyampe, jawabnya. Umurnya yang paling muda di antara kami membuatnya masih labil. Vida gak dapat membaca suasana. Mulutnya selalu ceplas-ceplos ngikutin isi hatinya. Biarpun begitu, gue akuin dia cukup kuat buat seorang wanita berjalan di trek licin seperti ini. Jauh beda dengan pertama kali ia mendaki yang setiap menit selalu mengeluh. Kakak-kakakku, jujur aja kita tersesat ya. Gue gak tahu kok, pendakian kita kali ini emang benar-benar gak logis. Masa iya tadi gue lihat ular terbang di langit, ucapnya yang menghentikan langkah kaki gue. Vidaku sayang yang cantik, rajin menabung dan tidak sombong, kita gak tersesat. Nih kita lagi jalan di trek pendakian. Sabar aja ya, bentar lagi juga sampai, sahut Milka. Jujur aja, gue sering dengar cerita-cerita horor dari kalian, dari YouTube juga. Ular terbang? Halu lo, orang main layangan kali itu. Yang bener aja ular terbang, gila kali lo, sahut Nabil. Udah, kita istirahat dulu deh. Kalian pada capek kayaknya, ucap gue. Karena kondisi tim yang menurut gue kurang baik, gue memutuskan untuk kembali istirahat, menenangkan pikiran sebelum kembali melangkah untuk menghadapi kekocakan di Gunung Lawu. Wangi dupa yang baru dibakar menusuk hidung gue dan tim. Suara gamelan juga terdengar di telinga kami. Kali ini gak hanya gue yang diteror. Lang, lanjut, ucap Akmal. Baru kali ini gue lihat mukanya panik. Dia aja panik, apalagi gue. Tanpa sepatah kata pun, kami melanjutkan perjalanan. Seolah memang kami semua tidak nyaman dengan tempat di mana kami istirahat. Suara agung, anjing gunung, menggonggong, mengiringi perjalanan kami. Entah apa yang terjadi saat itu. Yang jelas kepanikan terjadi pada tim. Rapat, 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 ucap gue pada barisan. Suara anjing itu terdengar bersaut-sautan. Kami terus berjalan dan berjalan. Suara anjing itu menggonggong perlahan mulai menghilang. Tempo berjalan yang cepat membuat kami ngos-ngosan dan kembali berhenti.
Kalau orang ngos-ngosan kan memang megang perut kan, otomatis juga lihat ke bawah. Nah, pas lihat ke bawah itu, gue ngelihat darah bercacaran di tanah. Gak tahu deh itu darah apaan. Yuda yang juga melihatnya cuman memandangi gue. Pas Febri yang lihat, langsung teriak dia, yang bikin semua tim tahu kalau ada cacaran darah di tanah. Gue capek, gue mau pulang, gue kangen Bandung, ucap Vida dengan tangisnya. Tanpa kami sadari, tangisnya Vida ditemani oleh tertawanya Mbak Kun-kun yang asik nangkring di atas pohon berjarak 10 meter dari kami berdiri. Wajahnya yang pucat membuat gue kaget. Terlebih, sudah cukup lama gue gak bertatap muka langsung dengannya. Vida yang menangis terpaksa kembali melanjutkan perjalanan, dikarenakan ditakutkan darah itu berasal dari hewan yang dibangsa oleh Agung yang menggonggong tadi, dan takutnya juga si anjing gunung itu masih ada dekat sini. Di tengah perjalanan, teror kembali kami dapatkan, di mana suara genduman yang cukup keras berhasil mengagetkan gue dan tim. Astagfirullah, ucap kami bersamaan. Suara itu seakan membuat mental Febri hancur. Dia menjatuhkan dengkulnya di tanah, seakan telah menyerah. Tim kami benar-benar kacau. Para wanita nangis. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk gue berdiskusi sama Akmal. Di sini gue menghampiri si Akmal yang sedang waspada. Bila Agung tiba-tiba datang. Bang, apa kita ada di tempat yang seharusnya bukan buat kita? Tanya gue pada Akmal. Belum, gue minta sama Lulang. Jangan sampai putus doa, jawabnya. Nabil dan Yuda pun ikut nimbrung, berdiskusi bagaimana nanti ke depannya. Apa yang harus dilakukan, dan kami juga memutuskan untuk makan lebih dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Carrier kembali kami bongkar. Kompor dan bahan-bahan makanan kami keluarkan untuk membuat menu makan siang. Para wanita terlihat sudah mulai membaik. Hati wanita itu memang lembut. Setelah makan, keadaan kami perlahan mulai membaik. Ternyata makan juga sangat penting di saat-saat seperti ini. Kami kembali membereskan kompor dan bahan-bahan makanan yang masih tersisa. Bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan, mencari keberadaan pos 4. Di saat kami ingin berdiri, tiba-tiba dari arah belakang terdapat seseorang pendaki dengan jaket warna merah mendekati kami. Dia sampai terkejut melihat kami. Dagunya mengkerut seperti pengen mengatakan sesuatu, tapi ditahan. Mas, sapa gue sambil menundukkan kepala ketika pendaki itu tidak juga menyapa. Nje mas, sahutnya. Setelah itu ia kembali berbicara. Sampean-sampean iki mau kemana mas? Kita mau turun mas, jawab gue. Lo kok tekan mriki? Bareng mawon mas. Jawabnya tergesa-gesa sambil mengajak kami mengikutinya segera. Wajah gue dan tim terlihat berbinar. Akhirnya kami menemukan pendaki lain juga. Itu artinya kami masih berada di alam semestinya kami berada. Setelah gue perhatiin lagi, ternyata pendaki ini adalah pendaki yang gue temuin di pasar Dieng tadi. Semuanya, pakaiannya, topinya, carriernya, sama. Loh, masnya yang di pasar Dieng tadi kan? Iya mas, jawabnya singkat. Tim gue yang mendengarkan obrolan kami hanya menyimak karena gak tahu. Gak ada rasa curiga di wajah mereka, melainkan wajah senang dan bersyukur. Akhirnya doa mereka terkabul. Masnya sendiri? Enggak, kan sama sampean dan rombongan. Iya juga ya, maksudnya mas kesini sendirian? Enggak, dulu saya kesini sama teman-teman juga, tapi mereka udah turun duluan. Loh, masnya ditinggal? Pendaki ini hanya menganggukkan kepala, seperti menahan kesedihan yang teramat sangat. Kurang asem banget sih temennya mas. Ya mau gimana lagi, waktu itu juga keadaannya genting. Kalau saya jadi temannya mas sih, saya nggak akan ninggalin temen apapun yang terjadi. Iya saya tahu, sampean dan rombongan orang baik, makanya saya ada di sini. Sebuah obrolan yang penuh arti, namun pada waktu itu gue terlalu terbawa suasana, sehingga nggak bisa menyaring makna dalam setiap ucapan pendaki itu. Sosok pendaki yang mengaku bernama Joko, itu lebih banyak diam, fokus pada trek pendakian, dan dia berjalan di depan kami seakan menunjukkan sebuah jalan. Gerimis rintik-rintik kembali hadir, menemani setiap langkah kami. Suara burung-burung yang berkicau terdengar di telinga kami, di mana kami baru sadar kalau nggak ada suara binatang selain Agung selama perjalanan tadi. Mas, saya sampai di sini saja ya nganternya, ucap sosok pendaki itu dengan senyumnya. Loh, kenapa mas? Tanya gue balik.
Itu teman-teman saya nungguin, ucapnya sambil menunjuk ke arah belakang. Oh iya mas, ucap gue. Entah gimana ceritanya, entah gue lagi halu atau lagi dihipnotis ya. Secara sadar gak sadar, gue ngucapin kata-kata itu yang jelas-jelas. Pendaki itu tadi bilang kalau teman-temannya udah turun. Nanti masnya tinggal ngikutin trek aja, nanti sampai kok di pos 4, ucapnya sambil berlalu meninggalkan gue dan tim. Makasih ya mas, ucap gue dan tim bersamaan. Kami semua memang seperti terhipnotis olehnya. Gue dan tim kayak orang linglung, nurut aja sama perkataan sosok pendaki itu. Kami berjalan sesuai ucapannya. Hingga tanpa gue sadari, kami udah sampai di pos 4, pos yang kami cari-cari keberadaannya. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bersyukur. Tangis haru tumpah di sini. Bang, Lang, pendaki tadi pergi kemana? Gue mau ngucapin terima kasih, ucap Vida dengan mata berkaca-kaca. Dia gak pergi, dia akan selalu di sini, menjaga pendaki yang lainnya, ucap Akmal. Seperti deja vu, gue pernah dengar kata-kata itu. Lawu gak akan pernah berubah, Lawu selalu memberikan kejutan, sambung Milka sembari menatap langit Lawu. Apa sih maksud kalian apa? Tanya Vida. Dia, pendaki yang telah lama pergi, sahut Yuda lirih. Doa terbaik untukmu kawan. Terima kasih sudah mengantarkan kami pulang, sambung Nabil dengan kepala menunduk. Lawu, tanahmu memang penuh akan misteri. Sebuah kebanggaan bagiku dapat menginjakan kaki di atap tertinggi tanahmu. Saud gue masih gak percaya bahwa pendaki yang mengantarkan kami turun adalah pendaki yang telah tiada. Buliran air mata mulai menetes dari mata Vida. Dia terlihat sangat syok setelah mengetahui tentang pendaki tadi. Tamat.